Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Uswatun Sholihah selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah. Islam itu diturunkan oleh Allah salah satunya untuk mengatur hubungan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah hubungan manusia muslim yang selain daripada Islam. Nah, oleh karena itu, di dalam Al-Quran ataupun di dalam ajaran Islam itu sendiri, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci manusia. Apapun etnisnya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, selama mereka masih manusia, maka kita wajib memberikan respect kepada mereka karena mereka sama-sama manusia. Jadi itu adalah Islam. Kalau ada orang yang mengatakan, enggak tuh Islam memandang jelek Yahudi dan Nasrani, maka ini adalah sesuatu yang salah paham. Mengapa salah paham? Karena orang hanya memaknai satu hal daripada satu angle saja. Tapi jika mereka memandang dari angle yang lain, mungkin tidak seperti yang mereka duga. Tapi itu kan ada kata-katanya di dalam Al-Quran. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, tidak akan pernah ridho orang-orang Nasrani, hingga kalian, kaum muslimin, mengikuti mereka. Atau kaum muslimin sehari sholat 5 kali yang fardu, di dalamnya mereka membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat, bukan jalan yang maghdub, dimurkai, waladdallin, dan juga jalan orang-orang yang tersesat. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud yang dimurkai ini adalah orang Yahudi dan yang tersesat ini adalah orang Nasrani? Maka Rasulullah berkata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Artinya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani senantiasa disebutkan dalam Al-Quran, seolah-olah ada orang yang salah paham kemudian mengatakan bahwa Islam membenci Yahudi, Islam membenci Nasrani, Islam membenci manusia. Enggak. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci manusianya. Tapi yang Islam ajarkan adalah membenci perilakunya, membenci perbuatannya, membenci kelakuannya, bukan manusianya. Contoh kayak gini misalnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang muslim diajarkan untuk membenci Yahudi, maka nggak mungkin dong Rasulullah SAW punya istri orang Yahudi. Tapi ternyata Rasulullah SAW punya istri orang Yahudi, namanya Sofia. Maka ini nggak bisa dikatakan bahwa Rasulullah membenci orang Yahudi, karena istrinya pun ada yang orang Yahudi. Kalau dikatakan bahwa Rasulullah membenci manusia, maka nggak mungkin dong Rasulullah melakukan hal yang sangat terkenal. Misalnya, Rasulullah berdiri ketika ada seorang mayit yang lewat, padahal dia seorang Yahudi. Tapi ternyata Rasulullah berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada seorang mayit tersebut. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Maka Rasulullah menjawab, bukankah mereka masih manusia? Artinya, sama-sama manusia, kita tetap punya ikatan sama-sama manusia. Maka Islam mengatur dengan sangat indah bagaimana interaksi antar manusia ini. Selama interaksinya sebagai manusia dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermuamalah, dalam kehidupan tolong-menolong dalam kebaikan dan kemaslahatan umum, maka hal ini tidak mengapa. Karena itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan semenjak zaman Rasulullah SAW.
Adapun Islam ketika mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dengan perilaku-perilaku orang Yahudi, perilaku-perilaku orang Nasrani yang dinilai bertentangan dengan Islam, maka ini adalah sesuatu yang sah-sah saja. Tidak menyukai satu hal, berbeda dalam satu hal, bukan berarti kita saling membenci, bukan berarti kita saling kasar dengan yang lain. Tolong dibedakan. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, suatu waktu saat menarik kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu berdiskusi dengan orang tuanya yang terlibat tren penyembahan berhala. Terekam dalam surat Maryam misalnya, Wadkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah kisah Nabi Ibrahim. Saya langsung loncat saja. Idqala li abihi, dan ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuhni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa sih engkau ini menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi mencukupi kamu sedikit pun? Tolong dibedakan, ini bukan mencaci, tapi ini memberikan argumen. Kalau di dalam Islam kita dilarang mencaci sesembahan agama yang lain. Apa bedanya? Memberikan argumen dengan data, dengan logika, sedangkan mencaci ya nggak perlu data, nggak perlu logika. Dan memang kita nggak perlu contoh lah banyak di dunia sosmed, entah itu agama Islam kepada yang selain daripada Islam, atau agama yang selain daripada Islam kepada Islam, yang itu mencaci, menghina, dan mencela, dan itu sangat jelek sekali. Dan saya pikir saya tidak perlu membahas itu di sini. Saya lanjutkan lagi. Wahai bapakku, kenapa sih engkau ini menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi mencukupi kamu sedikit pun? Jadi yang dipantik adalah akalnya untuk berpikir. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku suatu ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikuti saja aku. Akan aku tunjukkan jalan yang bagus bagimu. Kemudian dilanjutkan lagi, ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Wahai bapakku, kenapa sih aku melakukan ini? Karena aku sayang, karena aku peduli, karena aku khawatir banget jika engkau diazab oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim melakukan ini karena sayang, karena peduli, karena cinta kepada keluarganya. Tapi apa balasan keluarganya? Justru Nabi Ibrahim malah disuruh diam, disuruh pergi, kalau enggak akan dirajam. Tapi apa balasan Nabi Ibrahim yang menandakan kasih sayangnya yang sangat luar biasa? Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Wahai bapakku, wahai orang tuaku, keselamatan bagi kalian, akan kumohonkan ampun kepada Tuhanku. Jadi ini adalah jawaban Nabi Ibrahim yang menandakan kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepada keluarganya. Teman-teman sekalian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kita bareng-bareng bukan berarti harus sama, kita berbeda bukan berarti saling membenci. Kalau kita bisa bijak seperti itu, maka diskusi akan terjadi. Yang tidak boleh adalah mencaci, memaki, menghina, mencela agama yang lain. Adapun argumen itu bisa disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Dengan begitu, kerukunan umat beragama di Indonesia insya Allah akan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.